Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Nur Rahman, NPM 18520281. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah olahraga hoki. Hoki berasal dari Persia kuno dan Mesir kuno. Hal tersebut ditemukan di relief tembok kuburan Lembah Raja dekat Bani Hasandi, Mesir kuno yang menggambarkan permainan bola menggunakan stik yang diberi nama hoxa. Permainan tersebut menyebar ke seluruh Arab, Dahwa dan Afrika Utara tempo. Olahraga hoki modern lahir di Inggris tahun 1800 yang ditemukan dalam sebuah almanak. Permainan ini sudah bernama hoki, akan tetapi Prancis juga menyatakan bahwa hoki modern berasal dari negaranya, yang berasal dari kata hoket atau tongkat gembala. Pada tahun 1850 terbentuklah klub hoki pertama, yaitu Blackheath Hockey Club. Pada tahun 1886 dibentuklah sebuah organisasi induk hoki pertama bernama English Hockey Association. Permainan hoki ini menyebar ke seluruh daratan Eropa dan dengan peraturan permainan yang masing-masing. Di Irlandia pada tahun 1893 terbentuklah Leeds Hockey Association dan juga di Wales pada tahun 1897. Selain itu, hoki putri juga membentuk organisasi sendiri dengan peraturan sendiri yang bernama Women Hockey Board yang berlaku di seluruh Great Britain. Pada tahun 1895, pertandingan hoki di antar negara diadakan pertama kali di Inggris dan Irlandia yang dimenangkan oleh Inggris. Hoki termasuk olahraga yang sulit masuk pada kejuaraan Olimpiade karena tidak ada organisasi internasional antara negara. Akan tetapi pada tahun 1808 Olimpiade diadakan di London, Inggris, dan hoki menjadi salah satu olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Dengan IHB sebagai panitia, dengan peserta Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Pada tahun 1912, olahraga hoki tidak masuk Olimpiade Stockholm, Swedia pada Olimpiade 1920 yang berlangsung setelah Perang Dunia I. Karena IHB hanya mencakup United Kingdom, maka pada tahun 1923 dibentuklah International Hockey Federation atau IHF yang mencakup seluruh negara daratan Eropa dengan peraturan putra dan putri sama. Sehingga pada Olimpiade Paris 1924 olahraga hoki tidak diikutsertakan. Hal tersebut membuat IHB terutama Inggris marah dan tidak mengikuti Olimpiade sampai Olimpiade 1938. Ketidakhadiran Inggris sebagai juara bertahan tidak mempengaruhi penggemar hoki di dunia untuk menyaksikan pertandingan ini. Malahan negara India yang saat itu menjadi juara hoki pada Olimpiade 1928, India tampil pertama kalinya dan menjadi juara dengan Belanda di tempat kedua, serta Jerman juara ketiga di jumlah peserta 9 negara. India dan Pakistan bergantian menjadi juara hingga 1972 negara Jerman Barat menjadi juara. Pada saat itu, hoki untuk pertama kalinya dimainkan di atas lapangan rumput buatan Austoruf. Pada tahun
1972, IHB berubah menjadi IHRB, International Hockey Rules Board, untuk upayanya memasukkan hoki putri pada Olimpiade 1980 di Moskow. Pada tahun 1980, Olimpiade Moskow dimenangkan lagi oleh India. Pada Olimpiade Laos, Angles pada 1932, Amerika ikut bergabung dalam olahraga ini. Disusul oleh Jepang 1940, sehingga jumlah anggota IAAF 14 negara sampai tahun 2020 telah mencapai 100 negara. B. Teknik dasar. Cara memegang stick. Kedua tangan memegang stick dengan posisi tangan kiri memegang bagian bawah ujung stick dengan membentuk huruf segaris dengan bagian kepala stick atau sekitar 10 cm dari ujung stick, disesuaikan dengan tinggi pemain. Yang kedua, sikap dalam permainan. Sikap dalam permainan hoki adalah dengan posisi kedua kaki terbuka selebar bahu. Kemudian lutut agak ditekuk dengan posisi badan sedikit membungkuk ke depan. Dan pandangan mata selalu mengikuti jalannya bola. Yang ketiga, penguasaan bola. Pada waktu mengontrol bola, dapat dilakukan latihan mendorong bola ke depan sejauh 20 cm sampai 30 cm. Posisi kaki di tempat dan menarik bola ke belakang, mendorong bola ke arah kiri dengan cara forehand ke arah kanan dan cara backhand, dan membuat angka 8 dengan menggunakan bola dengan cara mendorong bola ke depan kaki membuat angka 8. Tapping. Pada saat tapping, bola berada pada jangkauan stick dengan posisi depan antara dua kaki atau depan kaki kiri. Kemudian tarik stick ke belakang sekitar 20 cm sampai 30 cm dari bola dan pukulan stick ke arah bola. Selanjutnya, hadapkan bagian stick yang datar ke arah sasaran dengan batasan ayunan ke stick mencapai lutut. Yang kelima, stopping. Pada saat menghentikan bola, permainan melakukan dengan stick yang dipegang oleh kedua tangan. Tapi apabila terpaksa, dapat dilakukan dengan menggunakan satu tangan. Teknik dalam menghentikan bola ada dua, yaitu forehand stop dan backhand stop. Yang keenam, backhand pass. Apabila pemain mengoper atau menembak bola dari arah kiri ke kanan dan ingin memukul keras, maka yang harus dilakukan adalah badan terlebih dahulu dan lakukan teknik pukulan biasa. Hal ini dapat jika diperlukan dan memungkinkan. Yang ketujuh, mendorong bola. Mendorong bola dilakukan untuk operan jarak pendek, tapi untuk pemain yang sudah mahir dapat melakukan untuk operan jarak jauh. Yang kedelapan, dribbling. Pada saat melakukan dribbling, bola harus selalu dekat dengan stick sekitar 1 meter di depan kaki atau agak ke samping kanan agar mudah melakukan operan atau tembakan ke gawang. Pemain tidak boleh lengah karena bola dapat lepas kontrol dan dicuri lawan. Memukul bagian pemula dapat melakukan gerakan hit yang terlebih dahulu tanpa bola. Pada saat melakukan tembakan, posisi bola harus berada di depan
kaki kiri agar berat badan dapat ditransfer ke kaki kiri sehingga dapat memberikan tenaga tambahan pada pukulan. Yang C, peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan hoki yang penting adalah tongkat pemukul atau stick. Berat stick mempunyai batas tertentu dengan berat minimal 12 ons dan sampai maksimal 23 ons untuk putri dan 28 ons untuk putra. Yang C, sistem peraturan. Dalam olahraga hoki ada peraturan umum yang harus ditaati pemain. Yang pertama, pemain dilarang mengangkat stick di atas pundaknya. Jika dapat berbahaya bagi pemain lain atau melakukan hal yang dapat membahayakan pemain lain. Yang kedua, melakukan pukulan bola ke udara. Yang ketiga, menendang atau menahan bola dengan menggunakan kaki, kecuali penjaga gawang dapat bermain dengan kakinya, atau menahan bola dengan bagian tubuh mana saja di dalamnya. Yang keempat, menahan stick lawan dengan memukul atau menggigit. Pemain boleh menahan bola dengan tangan apabila bola tersebut jatuh dengan segera. Yang kelima, menahan, mendorong atau menjatuhkan lawan dengan menggunakan stick atau badan. Yang E, ukuran lapangan. Olahraga hoki biasanya dilakukan di lapangan terbuka, indoor, dan lapangan es. Yang sering dipertandingkan adalah hoki lapangan yang dimainkan di lapangan rumput sintetis dengan panjang 91,4 meter dan lebar 55 meter yang dibatasi oleh garis samping dan garis belakang. Garis gawang berada di bagian garis belakang antara tiang gawang. Garis tengah melintang di tengah lapangan. Titik penalti berdiameter 150 mm yang berada di depan gawang bagian tengah dengan jarak 6,4 meter dari titik tengah penalti ke sisi bagian dalam garis gawang. Di belakang tiang gawang dan tiang silang dibatasi oleh jaring-jaring ataupun jaring-jaring atau papan sampai dan belakang dengan lebar minimal 0,9 meter dari tiang silang dan lebar dari permukaan lapangan minimal 1,2 meter. Jaring tersebut terbuat dari tali rajut yang bercelah 150 mm dengan ukuran mata jaring maksimal 4,5 mm. Sekian dari video saya. Bila ada kata yang kurang pas, mohon dimaaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.